Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, untuk pertemuan kali ini, pada mata pelajaran akuntansi, kita akan mempelajari materi jurnal khusus. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimulai dengan basmalah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk pada materi jurnal khusus. Disimak video ini sampai akhir ya adik-adik. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jurnal khusus. Dalam siklus akuntansi, langkah pertama yang dilakukan adalah mencatat transaksi dalam jurnal. Untuk perusahaan kecil yang tidak banyak terjadi transaksi, memungkinkan untuk menggunakan jurnal biasa. Nah, tetapi bagi perusahaan besar yang memiliki transaksi-transaksi keuangan banyak, maka proses pencatatan tidak mungkin menggunakan jurnal biasa. Karena itu, untuk menghemat waktu dan memudahkan pembagian pekerjaan kepada beberapa orang, maka perlu dibuat suatu sistem pencatatan yang khusus dirancang yang disebut jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis sesuai dengan jenis transaksinya. Sekarang kita masuk pada bentuk jurnal khusus. Tidak ada bentuk standar untuk jurnal khusus. Perancangan buku jurnal khusus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, terutama nama-nama akun yang dibuatkan dalam kolom. Umumnya, ada 4 bentuk buku jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Di samping 4 jenis buku jurnal khusus tersebut, jurnal umum juga dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam keempat jurnal khusus yang tersedia. Berikut, saya akan jelaskan contoh bentuk buku jurnal khusus yang biasanya dipakai oleh perusahaan dagang. Jurnal yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah buku harian khusus untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagangan dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Bentuk dari jurnal khusus pembelian ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi. Lalu ada nomor faktur pembelian, syarat pembelian secara kredit, nama kreditur, dan referensi. Kemudian pada kolom posisi debit, ada pembelian untuk mencatat jumlah pembelian, serta serba-serbi untuk mencatat nama akun dan jumlah transaksi. Sedangkan pada kolom posisi kredit adalah utang dagang. Berikut contoh transaksi dari jurnal pembelian. Pada tanggal 5 Januari 2020, dibeli beras dari Ude Jaya sebesar Rp900.000. Syarat 2/10 N/30. Maka dari transaksi ini dapat kita catat tanggal 5 Januari, syarat 2/10 N/30, nama kreditur Ude Jaya. Kemudian pada kolom posisi debit, pembelian sebesar Rp900.000, dan pada posisi kredit yaitu utang dagang sebesar Rp900.000. Contoh transaksi yang kedua, pada tanggal 6 Januari 2020, dibeli kantong plastik sebanyak 5 kotak dari toko laris sebesar Rp200.000. Syarat 2/5 N/30. Maka dapat kita catat tanggal 6 Januari
Syaratnya 2/5 N/30, nama kreditur, toko laris. Kemudian pada kolom posisi debit, kita masuk pada kolom serba-serbi. Nama akun, perlengkapan toko dengan jumlah Rp200.000. Sedangkan pada posisi kredit, yaitu utang dagang sebesar Rp200.000. Jurnal yang kedua adalah jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan ialah buku harian khusus untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagangan secara kredit atau piutang dagang. Bentuk jurnal khusus penjualan dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini ada kolom untuk mencatat tanggal transaksi, nomor faktur, penjualan, syarat penjualan, nama debitur, dan referensi. Kemudian, pada kolom debit ada piutang dagang. Sedangkan pada kolom kredit ada penjualan serta kolom serba-serbi untuk mencatat nama akun dan jumlah transaksi. Berikut adalah contoh transaksi jurnal penjualan. Transaksi pertama, 8 Januari 2020, dijual barang dagangan kepada toko setia sebesar Rp910.000. Syarat 2/10 N/30. Dari transaksi ini dapat kita catat pada kolom tanggal 8 Januari. Syarat penjualan 2/10 N/30. Nama debitur toko setia. Kemudian pada kolom posisi debit adalah piutang dagang sebesar Rp910.000. Sedangkan pada kolom posisi kredit adalah penjualan sebesar Rp910.000. Lalu, pada transaksi kedua, 9 Januari 2020, dijual peralatan toko yang tidak terpakai kepada Agus sebesar Rp1.000.000. Akan diterima bulan depan. Maka, dari transaksi ini dapat dicatat pada kolom tanggal 9 Januari. Nama debitur Agus. Kemudian pada kolom posisi debit adalah piutang dagang sebesar Rp1.000.000. Sedangkan pada kolom posisi kredit kita catat pada kolom serba-serbi, yaitu nama akun peralatan toko dengan jumlah Rp1.000.000. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah buku harian khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Transaksi tersebut bisa berupa penjualan barang dagangan secara tunai, pelunasan piutang, penerimaan pendapatan lain-lain seperti pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Jadi, jurnal khusus penerimaan kas ini semua yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kas atau menerima uang. Bentuk jurnal khusus penerimaan kas dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat kita lihat ada kolom untuk mencatat tanggal transaksi, bukti kas masuk, keterangan, dan referensi. Kemudian, pada kolom posisi debit ada akun kas dan potongan penjualan. Sedangkan pada kolom posisi kredit ada serba-serbi untuk mencatat nama akun serta jumlah transaksi. Kemudian, kolom jumlah penjualan dan piutang dagang. Berikut adalah contoh transaksi jurnal khusus penerimaan kas. Transaksi pertama, tanggal 10 Januari 2020, dijual tunai barang dagangan sebesar Rp150.000. Maka kita catat tanggal 10 Januari, keterangan penjualan tunai. Lalu pada kolom posisi debit adalah kas sebesar Rp150.000 dan pada kolom posisi kredit adalah penjualan sebesar Rp150.000. Selanjutnya, contoh transaksi kedua. Tanggal 15 Januari 2020 diterima dari toko setia sebesar Rp910.000 atas penjualan barang dagang pada tanggal 8 Januari yang lalu.
Diketahui, dari tanggal 8 Januari, toko setia membeli barang dagangan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Jadi, pada tanggal 15 Januari masih dalam potongan 2%. Maka transaksi ini kita catat tanggal 15 Januari, keterangan toko setia, kemudian pada kolom posisi debit adalah kas sebesar Rp891.800. Lalu potongan penjualan sebesar Rp18.200, yaitu 2% dari Rp910.000. Sedangkan pada kolom posisi kredit dicatat piutang dagang sebesar Rp910.000. Jurnal yang keempat yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku harian khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi berkaitan dengan pengeluaran kas atau pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi pengeluaran kas bisa berupa pembelian secara tunai, pelunasan utang, dan pembayaran operasional perusahaan. Bentuk jurnal khusus pengeluaran kas dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari tabel ini, ada kolom mencatat tanggal transaksi, bukti kas keluar, keterangan, dan referensi. Kemudian, pada kolom posisi debit, ada pembelian, akun utang dagang, serta serba-serbi untuk mencatat nama akun dan jumlah transaksi. Sedangkan kolom posisi kredit, ada potongan pembelian dan akun kas. Berikut adalah contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Contoh pertama, pada tanggal 10 Januari 2020, dibeli barang dagangan tunai sebesar Rp500.000. Maka, transaksi ini dapat dicatat tanggal 10 Januari, keterangan pembelian barang dagangan, kemudian pada kolom posisi debit dicatat pembelian sebesar Rp500.000. Sedangkan pada kolom posisi kredit, yaitu kas berkurang sebesar Rp500.000. Contoh transaksi kedua. Pada tanggal 13 Januari 2020, dibayar utang kepada Ude Jaya atas pembelian tanggal 5 Januari sebesar Rp900.000 dan masih masa potongan 2%. Dari transaksi ini dapat dicatat pada tanggal 13 Januari keterangan Ude Jaya, kemudian pada kolom posisi debit dicatat utang dagang sebesar Rp900.000. Sedangkan pada kolom posisi kredit dicatat potongan pembelian sebesar Rp18.000, yaitu 2% dari Rp900.000, dan pada kas sebesar Rp882.000. Contoh transaksi ketiga. Pada tanggal 20 Januari 2020, dibayar listrik, air, dan telepon sebesar Rp200.000. Maka, dicatat tanggal 20 Januari, keterangan dibayar beban listrik, air, dan telepon. Pada kolom posisi debit, dicatat serba-serbi, nama akun, beban listrik, air, dan telepon, dengan jumlah Rp200.000. Sedangkan pada kolom posisi kredit adalah kas sebesar Rp200.000. Selanjutnya, kita masuk pada jurnal umum atau juga disebut sebagai jurnal memorial. Selain keempat jenis jurnal khusus yang telah saya jelaskan sebelumnya, jurnal umum juga dipakai, yaitu untuk mencatat bukti transaksi-transaksi yang tidak dapat dimasukkan dalam jurnal khusus, baik itu jurnal khusus penjualan, pembelian, pengeluaran kas, maupun jurnal khusus penerimaan kas. Transaksi tersebut bisa berupa retur pembelian, retur penjualan, brief,
dan lain sebagainya. Bentuk dari jurnal umum ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu ada kolom untuk mencatat tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Berikut contoh transaksi untuk jurnal umum. Contoh transaksi pertama. Pada tanggal 6 Januari 2020, dikirim kembali barang yang dibeli secara kredit kepada Uda Jaya sebesar Rp18.000. Maka, transaksi ini dapat dicatat. Tanggal 6 Januari, nama akun utang dagang pada posisi debit sebesar Rp18.000. Sedangkan retur pembelian pada posisi kredit sebesar Rp18.000. Contoh transaksi kedua. Pada tanggal 10 Januari 2020, diterima kembali barang yang dijual secara kredit kepada toko setia sebesar Rp26.000. Maka, transaksi ini dapat dicatat. Tanggal 10 Januari, nama akun retur penjualan pada posisi debit sebesar Rp26.000. Sedangkan nama akun piutang dagang pada posisi kredit sebesar Rp26.000. Nah, definisi dan konsep dasar jurnal khusus, bentuk tabel dari jurnal khusus, serta contoh transaksinya sudah saya jelaskan. Agar kamu bisa memahaminya lebih baik, kita langsung saja untuk menerapkannya pada soal latihan berikut ini bersama untuk mengukur kemampuan kamu dalam memahami materi ini. Baiklah, siapkan terlebih dahulu buku catatan kamu dan menggambarkan tabel bentuk jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, serta jurnal umum. Untuk sementara menyiapkan lembar kerja atau buku catatan, kamu bisa jeda video ini sementara. Setelah itu, kita akan mulai pada latihan berikut. Kita simak, kita bahas, dan kita catat bersama. Sebelum melakukan pencatatan, langkah awal yang kita lakukan yaitu identifikasi terlebih dahulu transaksi tersebut, termasuk ke tipe jurnal khusus yang mana. Lalu, langkah selanjutnya baru dilakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Baiklah, perhatikan transaksi berikut. Kamu langsung catat pada lembar kerja yang telah disiapkan tadi, setelah saya membacakan transaksinya. Oke, kita mulai. Pada tanggal 1 April 2021, Tuan Firman mendirikan perusahaan dengan nama UD Cemerlang. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan April 2021 sebagai bulan pertama kegiatan usahanya. Transaksi pertama. Pada tanggal 1 April, diterima dari Tuan Firman untuk setoran modal, uang tunai sebesar Rp25 juta yang langsung disetor ke bank untuk rekening perusahaan. Bukti kas nomor M01. Ingat, sebelum melakukan pencatatan, identifikasi terlebih dahulu transaksi tersebut, termasuk ke tipe jurnal khusus yang mana. Nah, dari transaksi ini dapat kita lihat bahwa diterima uang tunai untuk rekening perusahaan. Nah, sekarang silakan kamu catat transaksi ini sebelum kita masuk pada transaksi berikutnya. Sekarang kita masuk pada transaksi kedua. Tanggal 2 April dikeluarkan cek nomor B001 untuk sewa gedung sebesar Rp9 juta. Perhatikan bahwa dikeluarkan cek untuk sewa gedung. Silakan kamu catat transaksi ini masuk pada tipe jurnal khusus yang mana.
Selanjutnya, tanggal 3 April, dibayar dengan cek nomor B002 untuk pembelian perlengkapan kantor seharga Rp500.000. Silakan catat, perhatikan baik-baik. Cek untuk pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 5 April, dikeluarkan cek nomor B003 untuk pembelian barang dagangan seharga Rp2.700.000. Tanggal 6 April, dibeli dari toko Sarana Jaya peralatan kantor seharga Rp3 juta. Faktur nomor 065. Pembayaran 3 kali angsuran. Nah, perhatikan transaksi ini. Dibeli peralatan kantor dengan pembayaran 3 kali angsuran. Maka, dapat dilihat bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit. Nah, silakan kamu catat pada lembar kerja kamu. Tanggal 7 April, diterima faktur nomor 215 dari PD Sinar Surya untuk barang yang dipesan seharga Rp6.200.000. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, perhatikan transaksi ini. Diterima faktur untuk barang yang dipesan. Maka diketahui dilakukan pemesanan barang atau pembelian barang dari PD Sinar Surya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, sekarang silakan kamu catat transaksi ini. Tanggal 9 April, dikirim nota debit nomor ND01 kepada PD Sinar Surya untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga Rp200.000. Nah, dari transaksi ini dilakukan pengembalian barang atas barang yang telah kita pesan karena rusak kepada PD Sinar Surya atau disebut sebagai retur pembelian. Silakan kamu catat transaksi ini pada lembar kerja kamu. Tanggal 10 April, dikirim faktur nomor D01 kepada Toko Damai untuk barang dagangan seharga Rp2.800.000. Syarat pembayaran 3/10 N/30. Perhatikan transaksi ini. Dikirim faktur untuk barang dagangan dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Maka, di sini kita melakukan pengiriman faktur untuk barang dagangan secara kredit. Nah, silakan catat transaksi ini pada lembar kerja kamu. Tanggal 11 April, diterima cek dari toko Eksa untuk barang dagangan yang dijual tunai seharga Rp1.500.000. Bukti nomor M02. Nah, di sini perusahaan menerima cek atas barang dagangan yang dijual secara tunai. Silakan kamu catat transaksi ini.
Tanggal 13 April, dikirim kepada toko Jakarta faktur nomor D02 untuk barang yang dipesannya seharga Rp3.900.000. Syarat pembayaran 3/10 N/30. Dari transaksi ini, kita lihat bahwa perusahaan mengirimkan faktur untuk barang yang dipesan toko Jakarta yang dilakukan secara kredit. Silakan kamu catat transaksi ini pada lembar kerja kamu. Tanggal 14 April, diterima faktur nomor 413 dari PT Sentosa untuk barang yang dipesan seharga Rp2.600.000. Syarat 5/10 N/60. Dari transaksi ini dapat kita lihat bahwa perusahaan menerima faktur atas barang yang dipesan dari PT Sentosa yang dilakukan secara kredit. Sekarang, silakan kamu catat transaksi ini. Tanggal 16 April, dikirim nota kredit nomor NK01 kepada toko Jakarta untuk barang yang diterima kembali seharga Rp150.000. Perhatikan transaksi ini, bahwa perusahaan mengirimkan nota kredit atas barang dagangan yang diterima kembali dari toko Jakarta atau disebut sebagai retur penjualan. Nah, sekarang silakan kamu catat transaksi ini. Tanggal 18 April, dijual kepada toko Surabaya barang dagangan seharga Rp3.400.000. Faktur nomor D03, syarat 3/10 N/30. Dari transaksi ini dapat kita lihat bahwa perusahaan menjual barang dagangan secara kredit. Silakan kamu catat transaksi ini pada lembar kerja kamu. Tanggal 19 April, diterima dari toko Damai cek untuk pembayaran faktur nomor D01 tanggal 10 April yang lalu. Bukti nomor M03. Dari transaksi ini, maka kita kembali pada tanggal 10 April. Diketahui bahwa tanggal 10 April dijual barang dagangan kepada toko Damai secara kredit dengan syarat 3/10 N/30. Maka, pada tanggal 19 April, masih dalam potongan 3%. Maka kita menerima pembayaran dengan potongan 3%. Sekarang, silakan kamu catat transaksi ini pada lembar kerja kamu. Tanggal 20 April, dikeluarkan cek nomor B004 sebesar Rp300.000 untuk pembayaran iklan. Nah, di sini perusahaan mengeluarkan cek untuk beban iklan. Maka, kasnya berkurang. Sekarang, silakan kamu catat transaksi ini. Transaksi tanggal 22,
Diterima cek dari Toko Jakarta untuk pelunasan faktur nomor D02 tanggal 13 April yang lalu. Bukti nomor M04. Nah, kita kembali pada transaksi tanggal 13 April. Diketahui bahwa Toko Jakarta melakukan pemesanan barang secara kredit sebesar Rp3.900.000. Namun, pada tanggal 16 April dilakukan retur penjualan atau perusahaan menerima kembali barang yang telah dijual sebesar Rp150.000. Maka, jumlah barang yang akan dibayar sebesar Rp3.750.000, yaitu Rp3.900.000 dikurang Rp150.000. Sekarang, untuk mencatat transaksi tanggal 22 April, perhatikan bahwa Toko Jakarta masih dalam potongan 3%. Nah, silakan kamu catat transaksi ini. Tanggal 23 April, dikeluarkan cek nomor B005 untuk pelunasan faktur PT Sentosa nomor 413 pada tanggal 14 April yang lalu. Kita perhatikan kembali pada transaksi tanggal 14 April. Di sini kita lihat bahwa perusahaan melakukan pemesanan barang secara kredit sebesar Rp2.600.000 dengan syarat 5/10 N/60. Maka, pada transaksi tanggal 23 April masih dalam potongan 5%. Nah, silakan kamu catat transaksi ini. Tanggal 24 April, dibayar pada toko Sarana Jaya hutang atas pembelian peralatan kantor. Diserahkan cek nomor B006 sebesar Rp1.000.000. Di sini, perusahaan melakukan pembayaran atas pembelian peralatan kantor sebesar Rp1.000.000. Maka, kasnya berkurang. Silakan kamu catat transaksi ini pada lembar kerja kamu. Tanggal 26 April, dijual kepada toko Anugrah barang dagangan seharga Rp1.800.000. Faktur nomor D04 dengan syarat 3/10 N/30. Cukup jelas ya, di sini kita lihat bahwa perusahaan melakukan penjualan kepada toko Anugrah secara kredit. Nah, silakan kamu catat transaksi ini. Tanggal 28 April, dikirim kepada PD Sinar Surya cek nomor B007 untuk melunasi faktur nomor 215 tanggal 7 April yang lalu. Maka, kita perhatikan kembali pada transaksi tanggal 7 April. Di sini, pembelian barang secara kredit sebesar Rp6.200.000. Lalu, pada tanggal 9 April, dikirim kembali barang yang sudah dipesan karena rusak atau dilakukan retur pembelian sebesar Rp200.000. Maka, jumlah yang harus dibayar sebesar Rp6 juta, yaitu Rp6.200.000 dikurang Rp200.000. Untuk mencatat transaksi tanggal 28 April, karena syarat pembayarannya 2/10 N/30, maka tidak mendapatkan potongan pembelian. Sekarang, silakan kamu catat transaksi ini.
Tanggal 29 April, dikirim kepada toko Bali barang dagangan yang dipesannya seharga Rp1.700.000. Faktur nomor D05, syarat 3/10, N/30. Dapat dilihat bahwa perusahaan mengirimkan barang dagangan yang dipesan oleh toko Bali secara kredit. Silakan kamu catat transaksi ini. Transaksi tanggal 30 April. Dikeluarkan cek nomor B008 sebesar Rp2.200.000. Untuk gaji karyawan, bagian penjualan sebesar Rp1.400.000 dan bagian administrasi sebesar Rp800.000. Perhatikan bahwa di sini perusahaan membayar beban gaji karyawan bagian penjualan sebesar Rp1.400.000, sedangkan beban administrasi sebesar Rp800.000. Maka, pada transaksi ini, kas perusahaan berkurang. Nah, silakan kamu catat transaksi ini. Selanjutnya, tanggal 30 April, yaitu dibayar tunai untuk macam-macam beban sebesar Rp250.000. Nah, di sini perusahaan melakukan pembayaran macam-macam beban secara tunai, maka kas perusahaan berkurang. Baiklah, silakan kamu catat transaksi ini. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir transaksi. Nah, catatan atau lembar kerja yang telah kamu kerjakan akan saya tagih pada tempat penagihan tugas yang akan saya bagikan setelah pembelajaran ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah jurnal khusus merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis sesuai dengan jenis transaksinya. Kemudian, jenis-jenis bentuk jurnal khusus, ada jurnal khusus pembelian untuk mencatat transaksi yang dibeli secara kredit atau disebut dengan hutang. Lalu, ada jurnal khusus penjualan, yaitu untuk mencatat transaksi yang dijual secara kredit atau disebut piutang. Lalu, ada jurnal khusus penerimaan kas, yaitu untuk mencatat transaksi uang masuk atau menerima uang. Kemudian ada jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan uang keluar, serta jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam keempat jurnal khusus yang tersedia. Terima kasih sudah memperhatikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan diingat. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and keep healthy. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.